Semoga saja lagu ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih? Oke, semoga saja ini lagu yang kita ciptakan berdua bercerita tentang apa ya, pengharapan seseorang yang habis putus ya mungkin. Iya, lebih ke itu dan gagal move on sih menurut aku. Iya, tapi dia masih berdoa yang baik-baik tentang. Iya, nggak ada dendam Betul. yang disimpan, semuanya berjalan Nggak ada seperti dendam air. ya? Nggak ada, Oke. nggak ada. Tapi semoga saja menceritakan tentang waktu kita tulis lagu ini berdua, lebih ke ceritanya aku sebagai remaja yang terjebak di alam kegamonan. Iya. Tuh ya. Gitu sih Gitu. intinya. Saya boleh diceritain gimana sih ceritanya kok bisa bekerja sama atau berkolaborasi sama Mas Adi? Seru banget ya, tapi long story short karena emang aku sudah I'm actually a big fan of Kak Ade's work of art dan ya tadi traktir kan aku ngomong gini kan intinya. Dan aku suka banget waktu Kak Ade bikinin lagu untuk one of my good friends Ernie Zakri gitu kan, terus udah bersilaturahmi dengan Kak Ade lewat media sosial, and then lama-lama pas Kak Ade di Malaysia, oke, ayo kita ketemu, maybe talk about music, dan ujung-ujungnya kita selain talk about music kita berujung menulis ref untuk lagu ini. Iya, betul sekali. Jadi itu yang seru banget, dan juga ceritanya adalah based on true story, yaitu lebih ke dari side aku lah sebagai anak yang lagi galau ibaratnya, dan akhirnya dengan kerandoman meet up itu jadi nyata sampai ke hari ini keluarlah lagu Semoga Saja yang menceritakan tentang mungkin ada beberapa pihak yang gagal move on dan masih hatinya masih sakit. Betul sekali. Boleh didengarkan lagu ini. Kalau untuk cerita proses pembuatan lagu ini behind-nya tuh sebenarnya seperti apa selain dari yang kita Behind-nya mungkin kita emphasize dan talk about the lyrics kayaknya ya. Liriknya itu lebih mendalam, di mana aku tahu banyak orang kan, kita sering lihat kayak social media TikTok sama Instagram yang orang-orang kayak galau-galau gitu, lebih ke pastinya masih tidak bisa menjalankan hidup tanpa pasangan yang mereka pernah mempunyai intimacy in terms of love gitu, nggak bisa menjalankan hari tanpa si dia gitu, walaupun everything is already different sebenarnya. Jadi menurut aku itu the behind untuk liriknya. Kalau untuk lagunya sendiri pas take vokal, behind-nya adalah aku sangat berat untuk melaksanakan take vokal ini karena based on true story ya, dan kayaknya baru banget tragedinya. Kalau dari KD gimana? Apa sih yang behind? Iya, kalau behind yang seru buat aku biasanya yang lagu aku tulis itu ceritaku pasti. Nah kalau ini kan menulis dari cerita Aisyah, dan alhamdulillah hasilnya juga aku sangat puas. Dan apa ya, ini lagu yang secara aransemen juga aku sangat suka. Ya, apa namanya ini, jenis kayak folk gitu ya? Iya, kayak folk sih sebenarnya, walaupun awalnya ballad. Dan Aisyah sangat berhasil menyanyikan dengan dari hati. Wah, amin amin, begitulah. kan tadi aku dengar nih lagunya berkisar dengan tentang based on true story ya, cerita pribadi. Kira-kira ada nggak yang jadi tantangan dalam membuat lagu, lirik, penulisan lirik? Itu mungkin ada ya, penulisan lirik untuk kayak menyesuaikan dengan situasi aku yang gak terlalu overshare tapi semua orang bisa relate. Ya, mungkin betul. itu ya dari take aku. Dan kedua adalah pas kita take vokal, activity take vokal sih menurut aku cukup berat menurut aku ya, tapi karena ada support system kayak Kak Ade dan juga vocal director Barsina, jadi semuanya masih smooth sih menurut aku. Betul sekali. Terus harapannya Kak untuk lagu yang Kakak Kakak curahkan, istilahnya kayak curhat lah. Iya curhat. Gimana sih harapannya? Apakah nanti juga harapan bisa berkolaborasi juga dengan artis? Wow, insya Allah semuanya harapannya most of them yang baik-baik aja, apalagi kita udah mau 2006, tapi especially untuk lagu ini aku berharap aku bisa nyanyi lagu ini live bersama Kak Ade. Amin. Nggak di Malaysia atau di Indonesia. Tahun depan ya. Iya, karena kita belum kesampaian untuk live bareng, bener live performance. Dan satu lagi, semoga lagu ini diterima lebih ramai lagi dan banyak yang bisa relate point of view dari mereka gitu. Betul sekali. Nyambung deh, ini kan kita tahu sih Mas Ade siapa sih di Indonesia, terkenal banget. Of course. Amin. Masya Allah. Tapi mungkin alasannya nih Ade ya, Ya. maksudnya
belakangan ini kan dirimu lebih banyak collab sama penyanyi Malaysia. Iya. Jadi apa sih yang menjadi alasan? Karena dari semua lagu bahkan kemarin yang Kak Erni aja Iya. sampai viral dan mendapatkan banyak penghargaan juga Iya, iya, gitu. iya. Nah sekarang gandeng Kak Aisyah gitu loh. Apa yang menarik dari sisi Kak Aisyah? Kalau dari Aisyah pastinya tadi aku udah cerita tadi ini sebuah lagu ballad tapi sebuah lagu ballad yang agak berbeda karena aransemennya juga aku bikin di ending itu ada folknya lah. Dan Aisyah juga aku sama dia tuh kalau ketemu pasti kita satu frekuensi tentang hal apapun tuh gampang untuk Alhamdulillah. didiskusikan. Dari konten, dari lirik, dari tiba-tiba kita ada ide untuk bikin lagu atau apapun lah. Jadi kayak semuanya tuh serba cepat aja sih. Dan itu menurutku gak banyak atau orang yang punya dengan kita yang baru kenal ya sebenarnya untuk frekuensinya tuh bisa sama tuh nggak banyak orang yang bisa begitu gitu. Oke, tapi apakah ada ekspektasi ya apa ketika tadi pasti kan kayak screening ya? Ya. Banget Ya, gitu. Tapi kok ngekliknya Ya. untuk pengunjung tahun ini sama Kak Aisyah? Ya kalau ya karena suaranya bagus, karena dia juga main piano juga dan dia seorang komposer juga. Nah jadi biasanya aku bikin laguan sendiri. Nah kali ini memang kita bikin berdua itu juga hal baru buat aku kan gitu. Oh gitu ya pertama kali ya? Adik. Pernah sih tapi nggak banyak. Oke, kalau dari Gitu. Kak Aisyah sendiri gimana? Maksudnya sosok Kak Ade di matamu seperti apa sih? Karena dia di Malaysia pasti juga terkenal ya. Gitu. Tapi Bener. kalian tidak, ini kan sesuatu pasti kayak apa sih? Rasa syukur lah bisa collab ya. Tapi Bener, dari alhamdulillah. kacamata kamu seperti apa? Dari kacamata Aisyah sendiri, Aisyah melihat Kak Ade ini an all-rounder menurut Aisyah karena songwriter mungkin kita punya banyak kenalan di sana di sini Malaysia, Indonesia, tetapi untuk dari segi liriknya itu aku setiap kali denger di Spotify ya kayak di Birthday kalau aku kayak randomly play lagu-lagu galau dan aku mendengar liriknya tanpa harus melihat artisnya, aku udah tahu itu ini pasti trademarknya Kak Ade. Nah begitulah aku merasa kayak karena aku juga walaupun aku komposer tapi aku masih banyak ingin belajar dari teman-teman komposer yang lain termasuk Kak Ade, dan sekaligus kerjasama dan collab kita ini bukan cuma untuk menghasilkan lagu tetapi menurut aku belajar ilmu yang banyak untuk menulis lagu yang Sama-sama. bukan cuma bisa dipahami aku sebagai artis tapi juga